Kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini dulunya bisa dikatakan hutan belantara yang belum banyak dihuni oleh warga, serta didirikannya bangunan-bangunan seperti sekarang ini. Singkat cerita, berdirinya Kerajaan Pontianak tepat pada tanggal 23 Oktober tahun 1771 Masehi yang didirikan oleh raja pertamanya, yaitu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri merupakan anak kedua dari Al-Habib Husain Al-Qadri yang dulunya menetap di Kerajaan Matan Kota Ketapang. Setelah wafatnya Al-Habib Husain, Sultan Syarif Abdurrahman beserta dengan keluarganya melakukan perjalanan untuk mencari daerah baru. Dalam perjalanan itu, beliau menggunakan kapal kakap sebanyak 14 buah. Sebelum melanjutkan perjalanan, beliau beserta keluarganya sempat berhenti di sebuah tempat. Mereka melakukan istirahat ataupun rehat sebentar, yang mana tempat tersebut kita kenal dengan Desa Segedong. Tepatnya di Kelapa Tinggi Segedong. Namun, menurut Sultan, tanah di Kelapa Tinggi Segedong tersebut tidaklah cocok untuk dibangunnya sebuah pemukiman. Pada akhirnya, beliau beserta rombongan melakukan perjalanan kembali. Pada perjalanan tersebut, sangatlah tidak gampang dan tidak semulus yang beliau rencanakan. Banyak sekali gangguan-gangguan yang ditemui selama perjalanan tersebut, antara lain gangguan dari makhluk-makhluk halus. Namun pada akhirnya gangguan tersebut dapat diatasi dengan mendapatkan bantuan dari 7 orang Dayak di daerah sekitar. Setelah memperoleh tempat yang dirasa cocok, yaitu tempat jatuhnya peluru meriam yang telah ditentukan, maka bangunan pertama kali yang dibangun oleh Sultan itu adalah sebuah masjid. Masjid tersebut sekarang dikenal dengan Masjid Jami Sultan Abdurrahman. Kemudian setelah selesai membangun masjid, baru didirikan keraton sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Keraton itu dikenal dengan nama Keraton Qadriyah. Abdurrahman mengangkat dirinya sebagai raja dengan bergelar Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Para pengikutnya yang mendukung dirinya menjadi raja mendirikan pemukiman-pemukiman di sekitar keraton tersebut. Sampai sekarang pemukiman tersebut dikenal dengan sebutan Kampung Dalam Bugis, atau perkampungan pertama kali yang dibangun oleh Sultan adalah Kampung Beting. Kampung Beting tersebut terletak di pinggiran Sungai Kapuas, di antara percabangan sungai, antara Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, serta Sungai Landak. Begitu juga dengan ke-7 orang Dayak tersebut. Mereka diberi hadiah tanah dan beras sebagai imbalan atas bantuannya kepada raja. Tempat tersebut terbentang di sepanjang Sungai Ambawang dan sampai sekarang masih dikenal dengan sebutan Desa Sungai Ambawang. Rombongan pertama dari suku Dayak tersebut tidak diketahui namanya. Membuka tanah untuk bertani dan berladang. Mereka mendiami daerah yang sekarang dikenal dengan nama Sungai Durian. Rombongan kedua dipimpin oleh Macan Sunit, membawa pengikutnya berjumlah 40 keluarga dan berdiam di Kampung Cabang Kiri. Rombongan ketiga dan keempat dipimpin oleh Temenggung Madia dan Mangku Kipang. Rombongan ketiga berjumlah 40 keluarga dan mendiami di Simpang Kanan. Sedangkan rombongan keempat berjumlah 80 keluarga menempati kampung yang bernama Desa Pasar. Rombongan terakhir dipimpin oleh Nek Mana, membawa rombongan berjumlah 20 keluarga berdiam di sekitar daerah Pancaroba dan di daerah Landak. Kelompok-kelompok inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari suku Dayak yang tinggal ataupun bertempat di daerah tersebut.
Kerajaan Pontianak mengalami pergantian sultan sebanyak 8 kali. Dari ke-8 sultan yang memerintah kerajaan Pontianak, hanya sultan ke-6 dan yang terakhir ataupun sultan ke-8 yang terdengar beritanya. Sultan ke-6 ialah Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri sebagai sultan yang memerintah kerajaan Pontianak sampai kedatangan Jepang ke Kalimantan Barat. Beliau meninggal akibat penganiayaan Jepang dalam peristiwa penyungkupan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, dan peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa Mandor. Sedangkan Sultan ke-8 yaitu Sultan Syarif Hamid II merupakan raja yang paling menonjol di Kalimantan Barat menjelang masa kemerdekaan RI, terutama dalam bidang politik. Dari cerita sejarah tersebut terbentuklah lambang dari logo kota Pontianak. Berikut arti dan lambang dari logo kota Pontianak tersebut.
kemudian Jalan Reformasi, kemudian di sekitaran Auditorium Untan yang ada di Komplek Fakultas Tanjung Pura. Dan masih banyak lagi tempat-tempat kuliner yang bisa kalian datangi. Kota Pontianak itu sendiri mempunyai 3 julukan. Satu dijuluki Kota Pontianak Bersinar, kedua Kota Seribu Parit, ketiga Kota Khatulistiwa. Kota Pontianak mempunyai 3 musim. 1. Musim panas, 2. Musim penghujan, dan ketiga musim buah. Untuk Kota Pontianak sendiri tidak mempunyai areal kebun yang luas ya. Kalaupun musim buah, banyak buah-buah itu berdatangan dari kabupaten-kabupaten yang ada di sekitaran Kota Pontianak. Contohnya ada buah durian, kemudian buah langsat, rambutan, manggis, cempedak, dan lain-lainnya. Kemudian dikata Pontianak Kota Seribu Parit, karena kalau kalian berjalan di sekitaran Kota Pontianak, baik di jalan besarnya ataupun di jalan-jalan kecil pemukiman warga, kalian pasti akan menemui parit-parit yang ada di sekitaran jalan tersebut. Parit-parit tersebut itu dialiri dari sungai besar yang ada di Sungai Kapuas. Kemudian Pontianak juga dijuluki Kota Khatulistiwa karena Kota Pontianak dilalui garis lintang Khatulistiwa. Itu sendiri menjadikan Pontianak kota terunik karena dia memiliki 2 kali fenomena alam yang terjadi setiap pada bulan Maret dan bulan September di tanggal 21 sampai tanggal 23. Fenomena alam tersebut dinamakan titik kulminasi, di mana matahari tepat berada di atas garis lintang Khatulistiwa yang menyebabkan bayangan yang di bawahnya tidak akan nampak. Serta apabila kita mendirikan telur, telur itu akan berdiri sendiri selama fenomena alam itu terjadi. Oh iya, di Pontianak juga terdapat sungai terpanjang di Indonesia. Sungai tersebut dinamakan Sungai Kapuas. Sungai Kapuas tersebut masih memperlihatkan aktivitas warga sekitaran Sungai Kapuas untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan transportasi air. Sama seperti zaman dulu warga-warga sekitar melakukan aktivitas sehari-hari yang selalu menggunakan transportasi air yang ada di sekitaran Sungai Kapuas. Di sini kalian bisa menikmati suasana sekitaran Sungai Kapuas, baik perkampungan yang ada tepian Sungai Kapuas maupun aktivitas perdagangan yang masih banyak menggunakan jalur
transportasi sungai. Kalau kalian mau menikmati suasana tersebut, kalian bisa menaiki kapal wisata ya yang disediakan di beberapa tempat. Kalian bisa membayarnya per orang itu 15.000. Hampir kurang lebih 1 jam kalian bisa mengelilingi Sungai Kapuas, kemudian melihat jembatan Kapuas 1, kemudian melihat perkampungan-perkampungan yang ada di kanan kiri di tepian Sungai Kapuas tersebut. Untuk lebih sahdunya menikmati suasana tepian Sungai Kapuas tersebut, kalian bisa menikmatinya di saat sore hari menjelang malam hari ya. Karena kapal wisata tersebut mulai beroperasi mulai jam 4 sore sampai jam 9 malam. Di sini kalian bisa melihat suasana sunset, tenggelamnya matahari ke sebelah barat kota Pontianak. Siapkan meriam sama pelurunya 3. Meriam ditembak untuk ngusir hantu kuntilanak.
Hari ini tanggal 23 Oktober 2023, saatnya kita rayakan hari jadi kota kita yang ke-252. Tembak! Bendera dari para peterjun kita. Siap peterjun pertama dengan membawa bendera merah putih kebanggaan bangsa Indonesia. Tanpa dari sisi kiri podium. Mari kita beri sambutan yang meriah untuk peterjun pertama kita, Bapak Dirgantara. Mari kita beri sambutan yang meriah untuk peterjun kedua, Bapak Teguh Wirianto. Bersiap melakukan pendaratan. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang terhormat, dapat kita saksikan bersama di belakangnya peterjun ketiga dengan membawa bendera Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio. Final touchdown. You feel the flow. Disusul di belakangnya peterjun keempat dengan membawa bendera kebanggaan kota kita, kota yang kita cintai, kota Pontianak. Bersinar harmonis menuju kita sambut peterjun kita membawa bendera kebanggaan kota Pontianak. Along five akan melakukan bombers maneuver. Tetap lempar pandang di sebelah utara podium. Bombers. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Rano Fly. Ramah penduduknya. Silakan